Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Oke teman-teman, saya mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ngomongin Gus Miftah lagi. Dan juga saya akan ngomongin lagi tentang siapa? Sun Haji. Yang pertama saya akan ngomongin Gus Miftah. Gus Miftah itu orang biasa, bukan orang hebat. Tetapi saya tidak tahu sendiri, kata orang ya, bapak jajak kerja serabutan, namanya Taim. Aslinya itu bukan Gus, tetapi menjadi orang yang mulia, yang tadinya orang biasa-biasa saja, akhirnya dia itu menjadi seorang pendakwah. Akhirnya mulus perjalanannya, ya kan? Mari kita telusuri dari segi kebaikan supaya paham teman-teman. Dia itu, saya yakin kebaikannya itu banyak dan keburukannya pasti ada. Mengapa manusia itu ada keburukannya dan ada kebaikannya? Jawabannya adalah manusia itu tempatnya salah. Pernah saya bilang nih, kalau benar terus itu malaikat, kalau salah terus itu iblis atau setan. Manusia ada kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, ya kan? Karena manusia itu ada dua, salah dan benar. Kita lihat lagi ke nenek moyang kita. Kakek kita siapa? Kakek kita siapa? Nenek moyang kita siapa? Kita keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam. Nabi Adam salah, iya kan? Nabi Adam itu salah, sudah tahu dilarang, bahkan buah kurdi tetap dia makan. Maka apa? Sama Allah SWT dikeluarkan dari surga. Punya kesalahan itu kan. Kita lihat lagi kesalahan makhluk yang bernama iblis. Tahu kan iblis? Pernah dengar? Tapi Anda belum pernah lihat. Iblis itu teman, itu bukan makhluk sembarangan. Dia itu beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Bahkan dia itu menjadi imamnya malaikat. Ilmunya banyak, di atas malaikat Jibril. Tetapi dikeluarkan dari surga. Mengapa bang dikeluarkan dari surga? Jawabannya adalah dia itu sombong, ya. Makanya saya berpesan ke semua orang. Ini menurut saya teman-teman, rasa sombong itu pasti ada. Menurut saya nih ya, barangkali Anda tidak sombong, tidak ada rasa sombongnya, oke, mungkin Anda wali. Tapi namanya juga manusia biasa, sombong itu pasti ada, ya kan? Terus saya kembali lagi ke Gus Miftah. Saya punya kesimpulan, Gus Miftah itu ngomong goblok kepada tukang es. Saya yakin, seyakin-yakinnya dia itu tidak sengaja, karena dia begitu semangat menggebu-gebu. Bagaimana penontonnya itu bisa senang, bisa terhibur dengan kata-kata dia, bisa semangat. Namanya juga jemaah itu biasanya ngantuk, maka dia itu punya tips dan triknya dengan cara apa? Mengejek orang. Tetapi saya yakin dia itu tidak bermaksud mengejek tukang es itu. Itu saya yakin dari pribadi saya sendiri. Saya yakin-yakinnya. Cuma dia sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa kalau ceramah sudah gampang menghina orang. Kalau begitu benar tak bang dia menghina orang? Saya jawab, ya tidak benar teman-teman. Kita itu tidak boleh merendahkan orang. Apalagi yang direndahkan itu orang soleh, sesama Islam. Ya, sesama non-Islam saja teman-teman, sama orang kafir kita tidak boleh menghina, ya kan? Ke anjing pun kita tidak boleh menghina, apalagi sesama manusia. Ya tidak benar. Ya kalau begitu salah tak bang? Ya salah juga. Ya salah juga teman-teman. Mengapa menghina orang?
Tapi orang kan langsung marah, ya. Hampir semua warga negara Indonesia tidak setuju dengan pendapatnya Gus Miftah ini. Saya juga tidak setuju. Kalau menghina orang itu tidak boleh. Akhirnya dia salah, ya kan? Karena manusia tadi tepatnya salah dan juga tepatnya kebenaran, ya kan? Gus Miftah itu ada benarnya, tapi ada salahnya juga. Teman-teman, siapa yang tidak pernah salah di dunia ini? Siapa yang tidak pernah salah di dunia ini? Saya yakin semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Cuma sama Allah SWT lagi dibiarin saja, aibnya tidak dibuka. Ya enggak, siapa yang tidak pernah salah? Semuanya bisa salah. Ya, yang tadi saya bilang, kalau benar terus malaikat, manusia itu pasti salah. Nabi Adam saja masih salah, apalagi kita ini. Ya, biasa berceramah di panggung, ustadz atau kiai pasti ada kata-kata yang salah. Tapi yang perlu digarisbawahi, itu tidak sengaja. Ada juga memang sudah terbiasa. Seorang pendakwah jangan terbiasakan mengejek orang, jangan terbiasakan. Dan juga ketika orang itu mengejek, Gus Miftah kan mengejek orang, jangan diejek lagi, jangan dihina lagi, jangan. Yang benar bagaimana Bang Sadi tutorial, yang benar begini, sini Gus Miftah, hei Gus Miftah, kamu itu jangan ngomong seperti itu. Menghina orang itu tidak ada. Memang di Al-Quran atau hadisnya ada yang menerangkan nggak? Boleh nggak menghina orang Gus Miftah? Begitu saja teman-teman. Ya nggak? Tapi kata Presiden Prabowo, kembali kita ke Bapak Presiden ya teman-teman. Dia bilang Gus Miftah itu orang kesatria. Karena jarang orang yang mengakui kesalahannya. Ya, ini baru di tahun 2024 ada seorang pendakwah ya namanya Gus Miftah mengakui kesalahannya. Langsung dia mengakui kesalahannya dan minta maaf tanpa bertele-tele. Ini patut diajungi jempol. Ya, menurut saya juga dia hebat. Ya, dia salah langsung minta maaf. Ya. Terus bagaimana dengan warga negara Indonesia? Harus memaafin, cuman tidak boleh diulang lagi seperti itu. Cuma jangan direndahkan, diejek, jangan. Ketika orang itu sudah terpuruk ya, sudah pusing, sudah bingung, bahkan dia itu rela melepaskan utusan khusus presiden. Ya, batinnya akan nangis, ya enggak teman-teman. Tetapi dia rela sudah melakukan kesalahannya. Nah, oleh kita jangan dihina atau diejek atau difitnah lagi. Ya, kita ini kan saudara. Ya, kita ini harus bersatu. Orang Islam ini harus bersatu. Gus Miftah ini siapa? Saudara. Kenapa saya bilang saudara? Ya, kalau sama iblis kita bukan saudara karena diciptakan dari api. Tetapi kita dari tanah. Sama Allah dikasih napas, dikasih ruh, kan sama-sama dari tanah. Kita harus bersatu, saling memaafkan. Tidak boleh saling menghujat. Percuma ilmunya tinggi tapi ilmunya itu buat menghujat orang. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik orang bodoh tidak punya ilmu tapi tidak pernah menghujat orang. Bukan orang bodoh itu mulia, bukan, tapi itu lebih mulia daripada ilmunya banyak tapi untuk menghujat orang. Ya kan? Ini kesalahan fatal. Ya tidak fatal juga. Ya kan? Menurut saya kesalahan-kesalahan Gus Miftah ini tidak fatal juga. Itu adalah keceplosan yang tidak terpikir lagi, tapi itu tidak dibenarkan, tapi tidak salah-salah banget. Nah, mari kita lihat dari keuntungan dari fitnahan Gus Miftah ini. Kemudian saya bercerita tentang Sun Haji. Sun Haji ini orang soleh. Sun Haji itu katanya suka menolong orang, juga taat kepada orang tua. Dia seorang yang hebat, ya kan, di mata Allah. Dihina, mau diangkat derajatnya oleh Allah SWT melalui ejekan kata goblok dari Gus Miftah. Akhirnya dia menjadi orang kaya, ya kan, uangnya banyak, lebih dari 1 miliar, bahkan dia sekeluarga akan umroh. Itu keuntungannya. Kalau saya nih teman-teman, saya mau dibilang goblok, bukan hanya 1 kali sok bilang goblok ke saya.
1000 kali dikasih uang 1 miliar saya mau. Jangankan 1 miliar teman-teman. So, Anda bilang goblok ke saya, dikasih uang 100.000 aja saya mau. Goblok, nih 100.000. Bang Sadi Tutorial, kamu tuh goblok, nih 100.000 saya mau. Ya kan? Coba siapa Sun Haji panggil nih, Sun Haji. Kamu mau marah nggak sih dibilang goblok itu? Marah nggak Sun Haji? Saya yakin, seyakin-yakinnya Sun Haji tidak marah. Ya nggak? Tapi yang marah itu siapa? Kenapa marah? Yang punya badan, saya seyakin-yakinnya dia adem-adem saja. Tetapi orang kita ini pusing semua. Ya, terutama penceramah-penceramah menghujat semua kepada Gus Miftah ini. Memang yang menghujat itu orang suci, ya, lebih suci. Coba Anda pikir, pernah nggak Anda itu melakukan kesalahan lebih fatal dari itu? Cuma kan lagi tidak disyuting. Kalau dia lagi disyuting, dibilang fatal. Dihina sekali Gus Miftah ini. Tidak salah-salah banget. Keuntungannya kan banyak. Sun Haji jadi kaya gara-gara dihina, ya kan? Di kampung saya, teman-teman, saya yakin di kampung saya itu ada beribu orang dipanggil satu persatu. Kamu saya tak bilang goblok nih, dibilang dikasih uang 1 juta aja. Apalagi setelah dibilang goblok pada Sun Haji bisa kaya. Bilang goblok aja bisa kaya. Itu hikmahnya. Jadi kejadian ini kepada semua ustadz, mudah-mudahan semua ustadz di seluruh Indonesia menonton video saya ini, dan kiai juga, supaya jadi pembelajaran, tidak diulang lagi. Jangan pernah menghina orang, ya. Kalau Anda dihina sakit atau Anda itu dicubit sakit, jangan mencubit orang. Ilmu segitu hidup, walaupun ilmunya tinggi teman-teman, kalau tidak ngaji rasa, tidak bakalan bisa tahu sakit itu bagaimana. Dicubit sakit, jangan mencubit orang, gitu teman-teman. Itu harus belajar, bukan hanya belajar berbicara saja yang pintar, bukan hanya pintar berdalil, hadis hafal, firman-firman Allah hafal, tetapi sesamanya masih menghina. Ya, kata saya itu percuma. Mengapa percuma? Nah, orang yang sudah ilmunya tinggi, pintar berdakwah, ilmu agamanya banyak, tetapi menghina sesamanya, sesama makhluknya, saya katakan percuma. Kok percuma, Bang? Nih, iblis, kembali lagi cerita ke iblis ini teman-teman. Jadi saya ini cerita Sun Haji, cerita ustadz, cerita kiai, dan cerita iblis, dan cerita malaikat. Ini kemudian saya kembali lagi ke cerita iblis. Iblis itu sudah beriman, ya kan? Iblis itu sudah mempunyai ilmu yang banyak, tetapi dia sombong. Itu teman-teman, karena dia merasa lebih, tidak menghargai kepada Nabi Adam, tidak menghargai kepada malaikat. Bahkan iblis juga tidak menghargai yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah SWT. Itu kan melarang, menghina sesamanya itu dilarang. Berarti orang menghina ke sesamanya itu sama menghina Allah SWT. Karena sama Allah dilarang, tapi sama Anda dilanggar. Ini teman-teman. Jadi sama aja nantinya. Kalau Gus Miftah itu menghina orang, ya, terus kita balas hina lagi, sama saja itu sebenarnya. Bukan Anda itu lebih hebat yang menghina balik itu, ya kan? Solusinya bagaimana? Kesalahan Gus Miftah ini Bang Sadi Tutorial dikasih aneh teman-teman, didekati, dirangkul, diajak makan bakso seperti itu, terus ngomong, tah Gus atau Taim panggilnya, maaf ya, kamu itu jangan ngomong kayak gitu. Ini berbahaya kepada kamu sendiri. Seperti itu teman-teman. Itu kan lebih baik. Lebih is the best. Iya enggak teman-teman? Jadi jangan dihina lagi, jangan direndah lagi. Kan seperti itu. Sebagai manusia harus seperti itu. Jadi sombong itu jelas itu dilarang. Jadi orang yang menghina itu kepada orang
jualan es juga itu dilarang. Saya tidak membenarkan itu, tapi tidak salah-salah banget. Kita lihat sisi positifnya. Sun Haji menjadi kaya. Mudah-mudahan teman-temanku semua, saya berharap kiai dan ustadz nonton video saya ini supaya paham, jangan pernah menyakiti orang, ya kan? Kalau menyakiti orang itu sama dengan berani kepada Allah SWT. Kok begitu, Bang? Itu kan sama Allah dilarang. Berarti Anda sudah berani melanggar sama peraturannya. Betul nggak, teman-teman? Mungkin kiai jarang atau ustadz ngomong seperti ini mungkin jarang. Tetapi kalau orang sudah mengejek orang, menghina ciptaan Allah, sama dengan menghina Allah. Itu berat hukumannya. Terus yang dihina tuh tidak boleh membalas. Aduh, kamu jangan ngomong kayak gitu, secara sopan tuh bagaimana. Jangan menghina orang atau menegur orang di depan orang banyak, apalagi menegurnya itu di mana? Di YouTube, di medsos. Nah, kan begitu. Pepatah mengatakan begini, hadis atau pepatah tidak tahu. Kalau engkau menegur orang, berdua. Kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu Anda sudah menegur dia, ya kan? Memberi peringatan, memberi nasihat. Tetapi jika engkau menegur orang dalam keadaan orang rame atau di media, di medsos, sebenarnya Anda itu telah mempermalukan dia. Itu kata-katanya, teman-teman. Jadi sama saja berarti kiai itu Gus Miftah menghina, terus dihina balik. Bukan Sun Haji yang menghina balik, tetapi ustadz. Siapa ustadznya? Nggak tahu. Tapi ada. Kan saya tidak menyebutkan orangnya, tapi ada. Siapa, Bang? Cari sendiri, ya kan? Jadi ketika orang menghina kita, jangan dihina balik. Sedangkan yang punya badan saja Sun Haji enggak. Kalau dibilang goblok, terus dia bisa kaya, saya yakin semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menurut saya, teman-teman, mau dibilang goblok aja, soalnya ke saya ngomong goblok semiliar ngomongnya. Sadi tutorial goblok, Sadi tutorial goblok, Sadi tutorial goblok dan Oon dan Oning dikasih uang semiliar. Jangankan semiliar, 1.000 saya mau nih. Sadi goblok 1.000 maning. Kalau 10 bilangnya goblok berarti 1 juta. Kalau bilang goblok ke saya sampai 20, nih 2 juta. Enak nggak kerja tuh. Ini bercandanya seperti itu. Kata-kata bercandaan ini, teman-teman. Oke, ini saya berharap semoga ini tidak terulang lagi. Jangan pernah menghina orang, jangan pernah mengejek orang. Meskipun ilmunya tinggi, banyak, pengetahuannya banyak, tetapi menghina sesama makhluk Allah itu sama Anda itu berani kepada Allah. Ingat lagi, saya ulangi lagi kata-katanya, kalau Anda itu menghina sesama makhluk Allah, Anda itu sama melawan Allah SWT. Karena Allah tidak terima. Karena itu oleh Allah SWT dilarang menghina sesamanya. Apa saya ulangi lagi, teman-teman? Saya ulangi lagi nih ya. Kita ini tidak boleh menghina orang. Ya kan? Mengapa? Sama Allah SWT dilarang. Kalau Anda menghina sesama makhluk Allah, seiman, sama-sama Islam, berarti Anda sudah berani melanggar perintah Allah SWT. Itu, teman-teman. Kalau orang menghina kita, kita balas lagi, hina lagi. Sama saja itu. Satu-satu. Ingat itu. Percuma ilmu tinggi kalau kita menghina sesamanya. Lebih baik tidak punya ilmu, tetapi kita punya akhlak. Mengapa? Akhlak itu di atas ilmu. Sampai kapanpun, dari Nabi Adam sampai sekarang manusia biasa nih, akhlak itu tetap di atas ilmu. Kok bisa begitu, Bang? Begini, Iblis sudah berilmu tinggi, sudah beriman kepada Allah, ilmunya banyak, tapi dia tidak punya adab. Adabnya apa? Adabnya dia ada perintah dari Allah untuk sujud ke Nabi Adam, dia tidak mau, berarti dia kan sudah sombong keluar. Sama
Walaupun ustadz dan kiai kalau sombong itu tidak masuk. Anda sudah berani kepada siapa yang menciptakan kita semua. Aduh, ngomongnya jadi banyak ini teman-teman, sampai 20 menit nih, tidak apa-apa. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, ya. Bukan hanya ustadz dan kiai, buat kita semua, semua makhluk hidup ciptaan Allah. Saya ulangi lagi, buat semua makhluk ciptaan Allah kita harus punya adab. Adab itu harus tinggi, lebih tinggi daripada ilmu, lebih tinggi dari kepala Anda, lebih tinggi. Jangan di bawah. Jadi adab itu lebih tinggi, ya kan? Saya ulangi lagi supaya paham. Jangan pernah Anda itu punya ilmu merasa sombong. Anda tetap harus beradab, hati-hati berbicara. Karena kalau berbicara itu sama dengan orang menembak, sekali dor tidak bisa ditangkap. Oke, itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan makin sadar dengan kejadian yang terjadi pada Gus Miftah dan tidak akan terulang lagi. Itu saja. Maaf ya teman-teman apabila ada kata-kata yang salah dari awal sampai akhir ini, sampai akhir di video ini. Saya mohon maaf. Namanya juga manusia yang tadi saya bilang. Saya dikatakan ini pasti ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kepletot. Ya, namanya juga orang belajar ngomong, wajar-wajar saja, ya kan? Tapi ada yang bagus, ada yang perlu dipetik. Silahkan Anda amati, cermati, lalu dipraktekin kehidupanmu. Karena kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Itu saja, usikum binafsi bitaqullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.